khazilun liman arada ba'dahu wa munjizun liman arada wa'dahu. Munjiz, munjiz itu pada muka surat 54 di atas, memberi bagi orang yang berkehendak ia dengan kebajikan barang yang dijanjikan. Harus bagi Allah, ini wilayah i'tiqad ahlus sunnah ini, harus bagi Allah memberikan apa yang dijanjikannya kepada hambanya berupa kenikmatan atau kebajikan atau pahala atau surga atau apa-apa yang kenikmatan lah, harus bagi Allah. Maknanya apa? Sudah dijanjikannya. Ada ayat dia bagi tahu kita, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tiada menyalahi akan janji. Sepakat mufassirin, semua ahli tafsir, ahlus sunnah wal jamaah, ketika menafsirkan ayat ini, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyalahi janji. Makna ayat ini ialah janji ada dua, al-wa'du wal wa'id. Janji kebaikan, nikmat baik di dunia maupun di akhirat, atau janji keburukan baik di dunia, azab, seksa baik di dunia maupun di akhirat. Adapun janji kebajikan, wajib kita mengiktikadkan bahawa tidak satu pun yang tertukar, tidak satu pun yang tak dapat, tidak satu pun yang hilang. Kebajikan. Adapun kejahatan, keburukan, dosa, siksa, wajib kita mengiktikadkan boleh ya, boleh tidak. Itu yang sedang kita bicarakan. Itu yang ittifaq ahlus sunnah wal jamaah. Diulangi karena nampak masih melayang-layang lagi. Yang dah dibaca tadi menyuruh kita mengiktikadkan bahawa adapun yang kita baca di Quran, di hadis tentang kebajikan-kebajikan, pahala, balasan-balasan kebajikan, baik itu di dunia apalagi di akhirat nanti, wajib kita i'tiqadkan di dalam hati bahawa kalau itu kebajikan-kebajikan, nikmat-nikmat itu pasti dapat. Kita baca fadail, hadis-hadis fadail, siapa yang antaranya membaca la ilaha illallah satu kali hudurul qalbi, dia mendapat pahala sebesar dunia yang lebih berat daripada dunia serta seluruh isinya. Itu wajib ada dalam i'tiqad ahlus sunnah. Kita baca fadilat haji, Rasulullah dalam hadis sahih menyatakan, siapa yang meminta di sini, di multazam ini, wajib dipercaya, diiktikadkan bahawa semua permintaannya makbul. Itu wajib kita i'tikad, ahlus sunnah wal jamaah, itu yang dimaksud. Karena itu kebajikan. Karena kalau ada i'tikad kita tentang kebajikan atau nikmat atau keuntungan yang nak Allah berikan tapi tak jadi berikan, apa yang terjadi? Allah itu lemah. Ada kenikmatan yang dia dah janjikan melalui lisan nabinya, tahu-tahu dia tak bagi. Itu rendah, itu lemah, itu tak cocok sifat Tuhan. Itu yang i'tiqad. Tidak pantas itu ada dalam sifat-sifat Tuhan. Yang pantas ada dalam sifat-sifat Tuhan ialah apapun yang dijanjikannya melalui firman-Nya,
melalui hadis nabinya. Bila diperiksa hadis nabinya itu betul daripada Nabi, baik itu berpangkat sahih, berpangkat marfu', berpangkat mursal, berpangkat dhaif sekalipun. Berbeza kita dengan kaum Wahabi. Kaum Wahabi tak pakai dhaif. Ahlus sunnah wal jamaah, Abu Hasan Asy'ari dan Mansur Maturidi yang sudah hidup i'tiqad ini mulai tahun 240 Hijriah menggunakan hadis dhaif dalil fadail dalam beramal. Kembali, segala jenis kenikmatan, kebajikan yang dijanjikan Allah di dalam Al-Quran was Sunnah, wajib kita beriktikad bahawa itu akan sampai, akan dapat, akan tercapai. Segala jenis keburukan yang dijanjikan Allah kepada orang zalim, orang maksiat, harus hukumnya sampai ke orang tu, boleh sampai, boleh tidak. Kenapa? Karena bagi Allah menyampaikan hukuman atas kejahatannya, itu bukti keadilannya. Menahan tak sampai kena hukum walaupun dia melakukan kejahatan, itu bukti pengampunannya. Sifat pengampunan itu sifat mulia, bukan sifat rendah, tapi sifat kebesaran. Oleh karenanya, tersimpullah i'tiqad di dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-wa'd wal wa'id itu pemahamannya, janjian kebajikan dan janjian keburukan, kejahatan keburukan itu pemahamannya, apabila kebajikan yang dijanjikan itu, maka kita beriktikad pasti akan ketemu, pasti akan dapat. Contoh misalnya, Rasulullah dalam hadis sahih menyebut, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang terlibat dalam urusan membangun masjid, dibangun Allah untuknya rumah di surga. Kesusahankah Allah membagi jutaan manusia yang terlibat membangun masjid ini membagikan rumah? Tak. Berkali-kali orang ini terlibat membangun masjid, mesti banyaklah rumahnya, kepayahan? Tak. Ya ayyuhan nas antumul fuqara wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamu yang ada batas kemiskinan, ada batas, Allah tidak ada batas. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ini wilayah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbeza dengan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah bertentangan dalam Ahlus Sunnah ketika ini, bab ini. Kaum Mu'tazilah kata, kalau Allah wajib pasti mematuhi janjinya terhadap kebajikan, siapa yang solat dimasukkan ke surga, siapa yang tak solat masukkan ke neraka. Kalau Allah memasukkan ke surga orang yang solat, mesti masukkan ke surga, orang yang kafir mesti masukkan ke neraka. Itu Mu'tazilah. Macam mana selama ini? Mu'tazilah ke tak? Jangan jawab lagi. Kalau sembahyang, soleh, taat, mati, mestilah masuk surga. Maksiat, apa? Mungkarat, bermacam-macam kejahatan, mati, mestilah masuk neraka. Itu Mu'tazilah. Ada di kampung ni Mu'tazilah? Tak ada.
ahlus sunnah wal jamaah, kalau seseorang itu saleh, taat, meninggal, masuk surga. Karena itulah yang ada di hadapan amal saleh, taat. Kalau orang itu maksiat, mungkarat, kerjakan bermacam-macam kebatilan, mati, tidak mesti masuk neraka. Tidak mesti. Kenapa? Karena kemaksiatan, kekufuran, kemaksiatan, kemungkaran, dosa-dosa besar itu sudah diceritakan Allah masa di dunia lagi kita ada ubatnya. Ubatnya apa? Taubat. Yang tak ada ubatnya apa? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampuni dosa orang yang syirik dan mengampuni selain itu. Jadi tidak ada yang memaksa Allah mesti menghukum seseorang yang maksiat itu di neraka. Tidak ada. Kalau dimasukkan Allah orang maksiat ni ke neraka, itu atas keadilannya. Di dunia dah bagi tahu, masih lagi kerjakan, masukkannya ke neraka. Kalau tidak disiksa Allah orang maksiat ni di neraka, padahal di dunia ianya maksiat, itu atas pengampunan Allah, kasih sayangnya. Kita sudah lewat berbicara tentang kasih sayang Allah, ridha. Ingat lagi ridha. Ingat tak ridha? Katalah ingat, biar sedap. Ingat ke tak? Pak Edward, ingat. Apa contoh ridha? Hah? Iyalah, suka lah dia. Ridha tu artinya suka. Macam mana contoh suka? Ingat contoh tak? Siapa yang ingat contoh? Pak Kades takut ditanya, tunduk dia. Hah? Anak ayam? Anak ayam. Cocok tak ini contoh ini? Hah? Siapa yang dapat bantu? Contoh ridha. Ini Masjid Baitur Rahman. Baru lagi di sana dibicarakan ridha. Apa contoh ridha? Hah? Hah? Pasrah? Lain kali awak jangan duduk di depan ya, belakang awak duduk. Contoh ridha, macam kita punya anak baby umur setahun. Anak baby ini, apapun dikerjakan budak ni suka gitu. Kecil dari ini lagi, kalau ini udah mulai apa? Umur setahun. Disepaknya belakang kita marah tak? Budak umur setahun tak marah. Campaknya kopiah ke longkang marah tak? Campaknya kopiah masukkannya ke longkang marah. Anak umur setahun tak marah. Ambilnya handphone kita dari poket, masukkannya ke gelas kopi, marah tak? Marah ke tak? Hah? Masukkannya handphone dalam gelas, marah ke tak Pak Kades? Marah. Kades sinting ini. Macam mana awak memarahi budak yang belum berakal? Awaklah tak berakal. Tidak ada marah di situ, tak ada. Sedap, senang, walaupun harus membetulkan ke sana, harus keluar duit, tak apalah, itu urusan lain. Yang penting ini yang membuatnya budak kecil umur setahun tak ada, gelak aja, gelak. Gelak tak? Gelak.
pipis di pangkuan kita, marah tak? Tak. Tak apa. Biasa. Cuba kalau anak umur 15 tahun pipis di pangkuan kita. Marah ke tak? Oi, marah. Ini tak marah. Apapun dia buat suka, sedap, senang, memaafkan, meridai, sukacita. Campakkannya kopiah ke longkang suka, pipis dia di pangkuan suka. Sengaja dikirimkan Allah itu ke dunia ni, ke dalam hati manusia, supaya manusia yang berakal faham, memberikan, meminjamkan benda itu pun Allah mampu kepada hambanya ini. Siapa punya itu? Siapa punya itu? Itu kepunyaan Allah. Dipinjamkannya kepada anda. Afala tatadabbarun. Apakah kamu tak dapat fahami itu? Itu milik Allah. Mustahil Allah mampu memberi itu kepada kita, padahal Allah tak punya itu. Itulah lahannya, sarangnya maghfirah. Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Al-Hikamnya menyebut, itulah membuat i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa maghfirah Allah jauh lebih besar dari murkanya Allah. Kasih sayang Allah jauh lebih dalam dari murkanya Allah. Kembali, apa yang hendak kita tetapkan di sini, i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah wajib kita meyakini, mengiktikadkan segala kebajikan yang dikerjakan orang beriman akan sampai, akan dapat, akan diterimanya besok. Walaupun tingkat penerimaan itu berbeza. Misalnya orang yang menerima ini 10 orang, sama-sama satu karung rambutan, akan dapat satu karung rambutan orang yang 10 ini. Tapi rambutannya beza-beza. Ada yang rambutan besar-besar lekang, ada yang besar-besar lekang manis, besar-besar kurang lekang tapi masih manis, besar-besar tidak lekang, tidak manis, rambutan juga. Itulah perolehan yang berbeza. Namun apa yang ditetapkan dalam al-wa'd wal wa'id, yang dijanjikan Allah itu akan dipenuhi. Itu makna daripada innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janjinya. Janji yang mana? Kebajikan. Karena kalau disalahinya, rendah. Yang menyalahi janjinya atas kenikmatan, atas kebajikan, itu sikap rendah. Tetapi yang menyalahi janjinya atas siksa, perlakuan hukuman, dah dijanjikannya akan dihukumnya, tahu-tahu tak dihukumnya, ini bukan sikap kerendahan. Ini sikap pengampunan. Ini layak bagi Tuhan. Yang tak layak diiktikadkan bagi Tuhan, dah dijanjikannya dapat rambutan sekarung orang ni, tahu-tahu tak dapat. Itu rendah. Oleh karenanya, i'tikad kita, kebajikan yang dijanjikan itu wajib kita i'tikadkan bahwa itu akan diterima orang beriman. Siksa wajib kita i'tikadkan boleh dilaksanakan Allah, boleh diampuni. Makanya kalau bertanya orang, kaifa nashhadu li hadzal janazah, apa kesaksian kita kepada mayit ini, jenazah ini, adakah ianya baik? Padahal mati
dibunuh masyarakat karena dia mencuri apa? Begal. Adakah ianya baik? Baik. Sepanjang kita tahu dia mukmin, tidak kafir, bagus, baik. Kenapa baik? Karena di detik akhir hidupnya tak tahu kita, entah diampuni Allah dia. Kenapa entah diampuni Allah? Karena ada satu kebaikan yang ikut bersama dia ketika dia akan mati. Apa itu? Islamnya. Dia Islam ketika akan mati. Orang yang Islam masih berhak mendapat pengampunan Allah. Jadi kalau ditanya, adakah ianya baik? Baik. Jangan diam saja. Ada yang degil diam saja. Kenapa? Ini jahat. Kenapa kita ikut menyaksikan baik? Katakan baik. Husnuzan. Itu salah satu hak orang beriman kepada Anda. Orang beriman ini ada haknya kepada Anda. Di antaranya ialah berhak dia Anda baik sangkai. Anda baik sangka pada dia. Itu hak. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma.